Apa sih peran serta kita? Kita telah mewakafkan, kita telah menghibahkan, karena suara kita adalah suara untuk masa depan bangsa itu sendiri. Nah, itu adalah hal yang harus kita simak dan harus kita merasa ini adalah tanggung jawab moral. Bukan tanggung jawab di bilik suara, tapi tanggung jawab moral kita. Nah, sekarang begini ya. Misalkan si A dengan si B. Si A ini mempunyai rekam jejak yang luar biasa dan berkualitas. Taruhlah dia pernah menempatkan jabatan di jabatan strategis dan semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintahan. Si A ya. Si A ini memang piawai dan orangnya, bidangnya dia bisa mengerjakan itu, maka tidak mustahil, tidak menjadi sebuah keniscayaan, karena si A ini adalah orang yang memiliki salah satu parameter untuk bisa mengelola sebuah organisasi, sebuah instansi yang benar-benar mumpuni untuk melakukan itu semua. Jadi taruhlah si A ini orang hebat untuk mengelola dan dia memiliki sebuah keunggulan untuk bisa memimpin. Nah, sekarang muncul lagi si B. Nah, si B ini orangnya biasa-biasa saja, yang tidak memiliki rekam jejak yang luar biasa. Orangnya standar. Nah, kan itu orangnya standar, biasa-biasa saja, tidak ada nilai lebih dan bukan orang di atas rata-rata. Jadi sifatnya flat. Nah sekarang ya, si A dengan si B disatukan di dalam sebuah kontestasi. Sebuah kontestasi di dalam sebuah alam demokrasi. Ya kan? Nah sekarang silakan masyarakat untuk bisa menilai. Misalkan ada 10 perwakilan, ya kan? Suruh memilih kedua tokoh ini atau ketua kandidat ini. Kedua kandidat ini yang khusus untuk bisa, silakan saya persembahkan dan kalian sebagai utusan untuk bisa menilai. Nah, karena ini nih ya, ini yang jadi permasalahan tentang alam demokrasi ya. Kalau si A tidak memiliki kendaraan, sedangkan si B orangnya yang flat, biasa-biasa saja, tapi dia banyak pendukungnya. Jadi begitu, silakan nih suara untuk diserahkan sama kalian sebagai utusan, dan silakan untuk mencoblos untuk memilih siapa kira-kira yang akan kalian pilih. Karena si B ini mempunyai kantong yang banyak, mempunyai suatu kendaraan yang cukup mumpuni, maka niscaya semuanya akan memilih si B ketimbang si A. Jadi masyarakat sekarang bukan memikirkan untuk masa depannya, untuk bisa bagaimana untuk melakukan sebuah keniscayaan di dalam satu pembentukan negara untuk ke depan. Maka begitu kita buka, suaranya memang suara untuk si A memang hanya 3 ya. Karena orang yang berpikir untuk lebih baik daripada hari ini, ya pemikirannya cuma itu. Nah, selebihnya 7 ini adalah milik si B. Nah, disinilah bagaimana untuk bisa mengatasi sesuatu yang sifatnya nalarnya seperti begini. Salah? Tidak salah. Karena itu diatur di dalam konstitusi. Nggak ada yang bisa menyalahkan, ya, karena itu diatur oleh konstitusi. Nah, selanjutnya, sahabat, ya, ketika kita berbicara masalah musyawarah, nah, kalau musyawarah beda. Nah, ketika yang kedua tersebut, si A dengan si B, ya, maka yang mereka pikirkan dari 10 yang menjadikan sebuah perwakilan, bahwa
mana yang lebih mumpuni, tentunya berdasarkan musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Kira-kira dari ke-10 ini kriterianya apa untuk menjadi pemimpin kita, ya? Karena kita harus ada seorang pemimpin, karena alam demokrasi dipilih berdasarkan suara yang terbanyak. Mau orangnya seperti apa, mau itu kucing di dalam karung dan lain sebagainya, nggak tahu. Yang penting suara yang terbanyak itulah yang menjadi pemimpin. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.